Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Boleh saya melihat tangan-tangan diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bersyukur pagi hari ini masih bisa berkumpul semua karena anugerah Tuhan. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita juga menyambut hambanya yang jauh dari Nias, Bapak Pendeta Firman. Selamat pagi Bapak. Ini dari Nias Selatan. Senang sekali bisa ketemu kembali. Dan kami menyambut juga buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pagi hari ini. Shalom. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema, yaitu obat sakit hati. Bapak Ibu dikasih Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap yang mengalami sakit harus diberikan obat. Dan hari ini kita belajar sama-sama tentang obat sakit hati. Saya belajar bahwa dalam perjalanan kehidupan, ada kalanya saat kita lemah, saat kita tidak menjaga hati kita dengan baik, kita tidak membentengi hati kita akan mengalami yang namanya sakit di hati. Melalui tindakan, perkataan orang lain yang mungkin tanpa disadari dan mungkin juga disadari oleh orang lain. Dan kadang saat kita mengalami kelemahan, itu tidak bisa kita hindari. Nah, maka dari itu pagi hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana supaya sakit hati itu diobati. Karena kalau tidak diobati akan lebih memakan banyak korban. Karena saya melihat orang yang sakit hatilah yang suka mengeluarkan perkataan yang menyakiti orang lain. Orang yang dalam keadaan luka akan mudah melukai orang lain. Maka dari itu penting sekali untuk kita mengobati setiap luka yang dalam hati kita, agar hati kita pulih dan kita mampu menjadi saksi bagi orang-orang sekitar kita. Pagi hari kita sama-sama belajar tentang obat sakit hati. Salah satu obat yang paling manjur untuk sakit hati adalah mengampuni. Boleh next slide? Karena mengampuni akan menolong kita untuk kita bisa mengobati hati yang luka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa sih kita harus mengampuni? Yang pertama, supaya kita diampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Supaya kita diampuni. Dalam Matius 6 ayat 15 berkata, "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu." Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata dalam kehidupan kita harus mengampuni. Karena apa? Karena supaya kita juga diampuni. Kita juga bukanlah manusia yang sempurna, tanpa salah, tanpa celah dalam kehidupan. Ada kalanya tanpa kita sadari kita memperkatakan, mengeluarkan kata kalimat yang menyakiti orang lain. Tanpa kita sadari sikap kita menyakiti orang lain. Dan tanpa kita sadari dalam kehidupan kita melukai bukan hanya manusia tetapi hatinya Tuhan. Ada tindakan, pikiran, perkataan kita yang menyakiti hati Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, kita harus mengampuni karena kita juga akan diampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, Bapa kita di sorga tidak akan mengampuni kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sadarkah kita bahwa kita juga adalah orang-orang yang diampuni? Kita adalah orang-orang yang dimaafkan. Kita adalah orang-orang yang diberikan pengampunan oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini belajarlah untuk menyadari bahwa kita harus mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, Bapa kita di sorga tidak juga mengampuni kita. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Karena supaya kita tidak mati. Dalam Ayub pasal yang ke-5 ayat 2 berkata, "Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati." Bapak Ibu dikasih Tuhan, kata mati di sini mungkin tidak mati secara fisik, tetapi kerohanian kita mati, masa depan kita mati. Kenapa? Saya melihat orang-orang yang mengalami luka dalam hati sulit untuk mengembangkan sesuatu dalam kehidupannya. Kita mengalami sebuah stagnasi. Kita mengalami namanya sulit berkembang. Karena hati kita luka, cara memandang kita pun seperti orang yang terluka. Kita tidak punya pengharapan, kita tidak punya masa depan. Kita sulit untuk mengembangkan hal-hal yang Tuhan telah berikan potensi di dalam kehidupan kita untuk kita jadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hati-hati dengan sakit hati. Kalau kita sulit untuk kita bisa mengampuni dan luka itu tetap ada di hati kita akan terbunuh oleh luka yang ada di hati kita. Hubungan dengan orang-orang yang kita kasih akan mengalami kerusakan, keretakan.
Kita sulit untuk mendapatkan sesuatu yang harusnya menjadi bagian yang Tuhan telah siapkan dalam kehidupan kita. Sesekali karir, pelayanan, pekerjaan kita tidak mengalami progres ke depan karena mungkin ada luka yang belum disembuhkan dalam hati kita, yang Tuhan mau bereskan di dalam kehidupan kita agar kita siap menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa kita harus mengampuni? Supaya kita tidak mengalami kematian. Yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni? Supaya tidak menular. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusakan, dan yang mencemarkan banyak orang. Ternyata, kenapa kita mudah terluka hati kita? Seperti saya sampaikan di awal tadi, karena kita mungkin menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dan itu akan membuat kita mengalami tumbuh akar pahit. Kita tidak punya lagi kekuatan, kita tidak punya benteng, kita tidak punya lagi shield untuk kita menjaga hati kita dari panah-panah si jahat melalui orang-orang terdekat kita, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mungkin tanpa mereka sadari, bahkan disadari, melukai hati kita. Dan akhirnya itu tumbuh akar pahit, membuat kita bisa menularkan kepahitan demi kepahitan. Bapak dikasih Tuhan, saya melihat di setiap komunitas, dimanapun, organisasi, di perkumpulan sosial, saat ada orang sakit hati, biasanya mencari orang-orang yang sakit hati juga. Dan akhirnya mereka bersama-sama berkumpul. Makanya tidak salah ada kalimat berkata kumpulan orang sakit hati. Saya berharap hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang bersama-sama doa pagi hari ini adalah orang-orang yang telah dipulihkan. Amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak dikasih Tuhan yang hadir hari ini, belajar mengampuni. 3 hal ini yang menjadi dasar kita. Kenapa kita harus mengampuni? Nah, kita belajar lebih lanjut lagi. Apa sih arti mengampuni? Yang pertama, mengampuni itu tidak sama dengan melupakan. Banyak sekali di antara kita, mungkin kita pernah mendengar, mengampuni itu artinya melupakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya melihat ada beberapa hal, perkataan, sikap orang lain yang pernah menyakiti hati saya. Saya telah mengampuni mereka, tetapi saya tidak pernah melupakannya. Tetapi saya mengingat, melihat orang yang pernah menyakiti hati saya, bersikap menyakiti hati saya, memperkatakan perkataan yang menyakiti hati saya, saat saya ketemu atau mendengar nama mereka, saya tidak mengalami sakit di hati saya. Karena apa? Saya sudah melepaskan pengampunan. Harusnya melepaskan pengampunan tidak sama dengan melupakan. Sesuatu yang pahit dan sesuatu yang manis biasanya sulit untuk dilupakan. Maka dari itu mengampuni bukan berarti melupakan. Tetapi saat kita mengingatnya, hati kita penuh dengan damai sejahtera. Hati kita tidak lagi sakit, tidak lagi luka, karena kita telah melepaskan pengampunan. Yang kedua, arti mengampuni. Mengampuni itu tidak sama dengan membenarkan. Bukan berarti kita mengampuni seseorang yang melukai hati kita, kita membenarkan apa yang dia lakukan. Bukan. Itu tidak sama. Mengampuni itu bukan berarti kita membenarkan apa yang dia lakukannya. Tetapi kita sedang melakukan respon tindakan yang benar. Saya sadar untuk melepaskan pengampunan bukan dengan kekuatan manusia. Bukan dengan kekuatan yang ada di dalam kehidupan kita. Apalagi luka yang terlalu dalam, itu mungkin sangat sulit kalau bukan karena kasih karunia Allah. Kasih Allah yang memampukan kita untuk melepaskan pengampunan. Saat kita melepaskan pengampunan, bukan berarti kita membenarkan tindakan mereka, tetapi kita mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang benar. Arti mengampuni bukan berarti kita mengampuni tidak sama dengan adil. Bukan kita merasa waktu kita mengampuni, itu adil buat dia. Bukan. Sebenarnya saat kita mengampuni, itu sebenarnya lebih menguntungkan pribadi kita yang telah terluka. Karena saat kita mengampuni, kita melepaskan bara api di atas kepala orang yang melukai hati kita. Saat mereka tidak meminta pengampunan dari Tuhan, mereka akan mengalami kegelisahan. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir mulai pagi hari ini. Forgiveness is giving others what we have received from God, tough Christ.
that we don't deserve. Mengampuni itu adalah memberikan orang lain sesuatu yang kita punya, yang kita terima dari Tuhan. Kita mengampuni orang lain karena kita telah menerima pengampunan dari Tuhan, yaitu kasih Tuhan yang sempurna, yang rela mati buat kehidupan kita, yang menarik kita keluar dari kegelapan kepada terangnya Kristus. Dan Dia tahu, karena Allah Maha tahu, bahwa kita akan jatuh bangun dalam mengiring mengasihi Tuhan, dan Dia tetap memutuskan untuk melepaskan pengampunannya buat kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tadi saya sudah sampaikan bahwa mengampuni bukan dengan kekuatan kita. Sulit, bahkan sangat sulit untuk kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang sangat menyakiti hati kita. Semakin dekat orang itu kepada kita, semakin kita menghormati orang itu, semakin kita mengasihi mereka, itu akan lebih menyakitkan kalau mereka menyakiti hati kita. Orang-orang kita hormati, orang yang kita kasih, orang yang dekat dengan kita, mereka adalah orang-orang yang sangat berpotensi untuk menyakiti kita sangat dalam dan sangat terluka. Tetapi sadarilah, ada pribadi Allah, yaitu Yesus Kristus, yang ribuan tahun yang lalu Dia rela mati, memutuskan untuk mati buat kehidupan kita, agar kita tetap hidup di dalam Dia, agar kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita melakukan pengampunan bukan karena siapa mereka yang melukai kita, tetapi karena siapa yang ada di dalam kita, yang memampukan kita melepaskan pengampunan. Ingat, pengampunan itu adalah keputusan kita. It is our decision. Itu adalah keputusan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap kita harus memutuskan untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, mengampuni adalah teladan yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Saya tidak bilang beberapa kali itu mudah, tetapi dengan menikmati, terkoneksi dengan sumber kasih itu, kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Bapak dikasih Tuhan, saat kita mengalami luka dalam hati, yang sangat dirugikan adalah kita yang terluka. Kenapa? Mungkin saja mereka tidak sadar perkataan, tindakan mereka, keputusan mereka itu akan melukai hati kita. Tetapi kita sudah mengalami luka, kita mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupan. Jangankan melihat orangnya, mendengar namanya saja itu sangat menyakitkan. Kenapa? Luka, kalau luka saya pernah zaman SMA naik motor, sedikit agak ngebut dan akhirnya jatuh dan luka di lutut. Saya pakai celana pendek di rumah, kena angin saja yang berhembus. Yang tidak punya KTP itu mengingat debat yang kemarin, beberapa waktu lalu debat Pilpres, katanya angin tidak punya KTP. Nah, angin berhembus saja mengenai luka yang ada di kaki saya, itu sangat menyakitkan. Kadang dalam kehidupan itu, saat kita mengalami luka dalam hati, sebenarnya bukan mengenai kita, tetapi karena ada luka dalam hati kita, kita lebih sensitif. Kalau anak muda bilang, baper, bawa perasaan. Saat ada orang berbicara sedikit saja mungkin menyinggung, akhirnya membuat hati kita mudah sakit, karena sudah ada luka di dalam. Semakin kita membiarkan tanpa mengobatinya, luka itu akan semakin melebar, dan kita akan lebih mudah, lebih sensitif untuk terluka lagi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini ambil keputusan untuk kita melepaskan pengampunan. Ambil keputusan untuk kita meneladani apa yang Yesus telah lakukan. Dia sudah memberikan kita kasih untuk kita bisa diampuni. Dengan kasih itu yang ada dalam diri kita, saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita. Dengan kekuatan Roh Kuduslah kita dimampukan untuk melepaskan pengampunan. Yang kedua, it is our decision. Yang kedua, it is our destiny. Itu menjadi sebuah takdir kita sebagai seorang yang telah diampuni. Kita punya tanggung jawab untuk mengampuni. Bapak dikasih Tuhan yang hadir melalui doa pagi hari ini,
Bukan suatu kebetulan kalau kita hadir adalah orang-orang yang mengalami luka di dalam hati. Saat kita tidak menjaga hati kita, kita mudah terluka. Siapapun kita yang hadir hari ini, kalau kita tidak menjaga hati kita, kita tidak terkoneksi dengan Allah dengan sempurna, kita punya potensi untuk terluka. Kalau kita adalah orang-orang yang mengalami luka dalam hati, ambil keputusan untuk mengampuni. Yang kedua, sadarilah, it is our destiny. Ini adalah takdir kita, karena kita adalah orang-orang yang telah diampuni. Harusnya dengan kasih itu, kita bisa mengampuni orang-orang yang melukai hati kita. Saya tutup dengan slide terakhir, boleh ditampilkan. Forgiving someone won't change the past, but it can change your future. Mengampuni seseorang bukan berarti mengubah masa lalu, tetapi itu dapat mengubah masa depan kita. Biarlah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang hadir hari ini mulai 2 pagi menyadari agar setiap kita yang mengalami luka di dalam hati, kita harus melepaskan pengampunan. Kasih Kristus akan memampukan kita untuk kita melepaskan pengampunan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.